Perkenalkan, nama saya Karimatul Musanadah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 3 Malang, Jawa Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10 kuliner 1 dengan materi pencemaran air. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Alfira, Alif, Amanda. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak ya. Oke. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa anak-anak? Pencemaran air. Oke. Ada yang pernah melihat air yang tercemar itu seperti apa? Seperti apa anak-anak? Bau. Banyak sampahnya. Berbusa. Oke, itu kalian temui di mana? Di dekat rumah sungai, dekat rumah. Begitu ya? Oke, kira-kira asalnya sampah dan busa itu dari mana anak-anak? Oh, dari limbah rumah tangga. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau menyampaikan gambar sungai yang tercemar anak-anak. Nah, pengen tahu apa enggak? Oke, ya. Silakan diperhatikan pada tayangan layar di depan anak-anak. Apa yang tampak pada gambar tersebut? Apa? Sungai yang berbusa. Oke. Terus kalau ini? Oke, sungai yang dipenuhi dengan sampah. Kalau ini? Nah, air sungainya? Oke, air yang tercemar karena limbah industri. Oke. Nah, ini ya semakin dikuatkan ya fakta yang kalian lihat tadi. Ternyata ada banyak sungai-sungai itu yang tercemar. Nah, berikutnya pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum. Senang nggak anak-anak? Nah, kita akan membuktikan apakah benar cairan deterjen yang dibuang di perairan itu akan menyebabkan ikan-ikan yang hidup di air itu mati. Ya, itu ya nanti tujuannya. Nah, selain itu Ibu akan menyampaikan terkait dengan penilaian. Siapa yang ingin tahu? Oke, makanya kan dengarkan baik-baik. Bahwa penilaian ini nanti ada 3 hal yang Ibu nilai ya. Yang pertama berkaitan dengan sikap. Ya, sikap semangat kalian, sikap sungguh-sungguh kalian. Ya, sikap memperhatikan, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal. Nah, yang kedua adalah penilaian waktu kalian bekerja dengan kelompok kalian ketika praktikum. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Nanti Ibu akan bagikan ya LKPD apa yang harus kalian lakukan waktu praktikum. Nah,
Nanti cara kerjanya disesuaikan. Nah, nanti sesuai nggak antara yang kamu lakukan dengan petunjuk yang ada di LKPD ini? Nah, itu menjadi penilaian. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah penilaian sumatif, yaitu melalui tes uraian maupun tes pilihan ganda, ya, untuk mengetahui apakah kalian sudah menguasai materi ini ataukah belum. Oke, ya. Sebelumnya anak-anak akan Ibu berikan tayangan terlebih dahulu, ya, untuk menguatkan masalah, ya, masalah yang terjadi terkait dengan limbah cairan deterjen ini menyebabkan pencemaran pada air. Berikutnya kita beralih ke sorotan kanal banjir timur di Marunda Cilincing, Jakarta Utara yang telah tercemar limbah. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lautan busa yang tampak di kanal banjir timur KBT selepas pintu air Plus 3 Marunda menuju Teluk Jakarta akibat limbah deterjen rumah tangga. Kanal banjir timur tampak menyerupai lautan salju akibat tebalnya tumpukan busa yang juga berasal dari limbah deterjen rumah tangga. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selain karena limbah deterjen, busa muncul akibat pengadukan air saat terjadi beda tinggi muka air kanal banjir timur dengan muara laut. Anies berjanji akan mengkaji solusi menghilangkan pencemaran air dan meminta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan penggunaan deterjen yang benar kepada masyarakat karena deterjen adalah bagian dari limbah. Deterjen ini ketika diteliti lebih jauh, kebanyakan justru dari limbah deterjen rumah tangga. Karena di sekitar situ dari pantauan sementara belum ditemukan daerah industri. Artinya memang kita sudah harus mereview kembali penggunaan deterjen itu. Meskipun kita di rumah menggunakan hanya 1 baskom, 2 baskom, 1 mesin cuci, 2 kali kerja, tapi ketika dikumpulkan ribuan rumah, dia menjadi volume deterjen yang luar biasa besar. Jadi ini laporan sementara seperti itu. Dan Oke, nah, bagaimana kalian? Pendapat kalian setelah melihat video ini tadi? Sedih? Senang? Nah, ini kejadiannya di ibu kota ya anak-anak ya. Ya, ibu kota kita tercinta, yaitu di Jakarta. Nah, itu sudah mengalami, ya, banyak sungai-sungainya itu mengalami pencemaran. Nah, oke. Anak-anak, untuk memulai praktikum, silakan diambil HP-nya. Ibu sudah kirimkan link Google Form untuk aktivitas pretest kalian. Oke, sudah semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai ya anak-anak ya? Gimana? Sulit apa enggak? Oh tidak ya, ya kan materinya sudah minggu kemarin kita pelajari. Oke, bentar saya lihat dulu rekapan hasil jawaban kalian. Oke, ya, hasil jawaban kalian dan pengelompokan kelompok berdasarkan dari jawaban kalian tadi sudah Ibu kirim di grup WA. Silakan dilihat anak-anak, ya, dilihat kalian berada di kelompok yang mana atau bersama siapa. Oke, silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oke. Berikutnya kegiatan kita adalah praktikum ya anak-anak. Praktikum tadi sebagaimana di awal Ibu sudah jelaskan bahwa tujuannya adalah
membuktikan pengaruh cairan deterjen terhadap kemampuan hidup ikan. Ya, jadi itu ya. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja dari yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan selanjutnya dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahan. Oke. Ini untuk ini ikannya, ambil 1. Terus, oke. Sudah? Silakan ditata rapi di mejanya masing-masing. Nah, kalau sudah, silakan dibaca dulu ya LKPD-nya, petunjuk praktikumnya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. 1% itu dari caranya gimana? Menimbang. Nah, oke, silakan masing-masing kelompok untuk menimbangkan. Ada apa? 1 gram. Silakan masing-masing kelompok. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kelebihan. Di gelas 2. Ini yang gelas nomor 2 ya. Ya, ini dia mati, nggak hanya nunggu mati, sudah mulai gerakannya lambat. Terus dibandingkan dengan iya, lincah banget ini. Oke. Sesuai dengan hasil. Lebih mana? Lebih cepat mana? Antara laturan ketiga sama kedua? Oke. Nanti pembandingnya itu ya. Oke, silakan dianalisis. Nah, ini bisa dituliskan ya masih. Oh, ini Pak, ini yang kontrol ini. Yang ini? Mati 1. Oh, mati 1. Oke, terus ini masih belum mati nih, gerak-gerak lah ini. Berarti oleng. Oleng ya. Keadaan ikan oleng. Terus ini gerakan sudah lemas. Oke, sekarang minta tolong duduknya. Kegiatan berikutnya anak-anak yang kita lakukan adalah mempresentasikan hasil karya kalian atau mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Oke? Silakan kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke? Oke, silakan maju ke depan. Nanti yang ngomong kamu arahkan ke sininya. Ketika kelompok temennya mempresentasikan hasil, berarti kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi dari jawaban dan hasil diskusi dari kelompok presenter. Oke? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin memberikan hasil laporan kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Diota Salasa Zatalini, nomor urut 9. Saya Saviola Vidikitarani, nomor urut 31.
Saya Devi Rosalia Putri, absen 8. Saya Putri Gita Kalokariusta, absen 25. Saya Gita Arsya Irawan, absen 15. Tak cekeli. Pada konsentrasi larutan deterjen 2%, pada menit pertama ikan masih lincah pada menit pertama dan kedua sampai 3, pada menit keempat baru ikan mulai lemas. Untuk konsentrasi larutan deterjen 4%, mulai menit 1 sampai 3 ikan masih lincah, di menit keempat baru lemas. Untuk konsentrasi larutan deterjen 6%, pada menit pertama sampai 2 ikan masih lincah, menit ketiga mulai lemas, dan menit keempat mati. Pada gelas keempat, konsentrasi 0%. Dari menit pertama hingga menit terakhir, ikan lincah karena tidak mengandung deterjen. Pada konsentrasi larutan deterjen 6%, ikan mulai mati setelah ke-4 menit. Dan pada konsentrasi larutan deterjen 2%, ikan tampak mulai lemas setelah 4 menit. Berdasarkan data di atas, yang dapat kita simpulkan adalah semakin tinggi konsentrasi cairan deterjen, maka semakin cepat ikan akan mati. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah deterjen, yaitu memilih deterjen yang ramah lingkungan. Karakteristik deterjen ramah lingkungan antara lain mudah dibilas, tidak menghasilkan banyak busa, pewangi yang digunakan bersifat alami. Oke. Demikian anak-anak presentasi dari kelompok pertama. Kasih aplaus dulu semuanya. Oke. Sekarang giliran dari kelompok yang lain memberikan tanggapan. Silakan, siapa yang mau memberi tanggapan ataupun pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, berdiri, Pak. Cara mengurangi dampak limbah deterjen yaitu dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Seperti apakah deterjen yang ramah lingkungan itu? Terima kasih, pertanyaannya bisa dijawab. Deterjen yang ramah lingkungan yaitu pilih produk yang sudah teruji secara klinis, mempunyai kandungan fosfat yang sangat rendah, tidak mengandung surfaktan, paraben, klorin, dan petrochemicals. Menghasilkan busa yang sedikit, mudah dibilas, menggunakan pewangi yang alami. Oke. Sudah cukup? Ada yang ditanggapi? Tidak, cukup. Ada kelompok lain? Sudah sama jawabannya? Oke. Boleh diakhiri? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan berikutnya untuk kelompok yang kedua. Silakan mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Oke, silakan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aswangga Valensio Syadani dari absen 6. Agak keras ya, biar teman-temannya dengar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lex Kafarid dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Makfira Faradiatus Aulia, absen 19.
Perkenalkan, nama saya Nasiskia Ilmi, absen 18. Kami akan mempresentasikan hasil Yang keras? kami akan mempresentasikan hasil AKPD yang kami lakukan. Yang pertama pada deterjen, kadar larutan deterjen 2%. Untuk menit ke pertama kondisi ikan sangatlah lincah. Dan untuk menit yang kedua kondisi ikan masih tetap lincah. Dan menit yang ketiga ikan sudah mulai merasa lemas. Dan yang keempat ikan mulai sekarat dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Untuk konsentrasi larutan deterjen yang 4%, untuk menit pertama keadaan ikan tetap masih lincah, dan menit kedua sama, keadaan ikan masih tetap lincah, dan ketiga sudah mulai lemas, dan saat menit keempat keadaan ikan sudah mulai mati. Dan keadaan terakhir semua ikan satu ikan pada konsentrasi 4% mati, dan yang sisanya sekarat. Dan pada konsentrasi larutan deterjen pada 6%, di menit pertama kondisi sudah mulai lemas. Di menit kedua juga sama, kondisi sudah mulai lemas, dan pada menit ketiga kondisi ikan masih sangat lemas. Dan pada saat menit keempat semua ikan pada konsentrasi larutan deterjen 6% sudah mulai mati. Dan kondisi terakhir semua ikan pada konsentrasi larutan deterjen nomor 6 sudah pada mati. Dan untuk konsentrasi larutan yang terakhir yang 0%, semua menit mereka normal dan tidak ada kendala. Pada konsentrasi larutan deterjen 2%, Suaranya? ikan tampak mulai lemas setelah 3 menit. Pada konsentrasi larutan deterjen 6%, ikan mulai mati setelah 4 menit. Kesimpulannya adalah semakin banyak larutan deterjen yang dimasukkan, semakin cepat ikan mati. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah deterjen? Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan deterjen yang berlebihan. Oke, demikian hasil presentasi kelompok 2. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan Mbak. Berdiri. Jelaskan mengapa larutan deterjen dapat membuat ikan mati. Dikarenakan zat toksik atau racun yang terkandung dalam deterjen ketika masuk ke dalam tubuh ikan akan mengganggu metabolisme yang mengakibatkan organ-organ seperti hati, memicu hati untuk bekerja lebih keras sehingga menimbulkan peradangan, pembengkakan, merusak insang hingga fungsi reparasi dalam tubuh terganggu. Oke. Ada tanggapan? Ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Ada hasil yang berbeda? Semuanya sama? Oke, berarti silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, semuanya sudah membuktikan ya bagaimana cairan deterjen berpengaruh terhadap daya hidup ikan. Oke, nah berikutnya setelah hasil presentasi dari kelompok kalian tadi dan juga kalian memberikan tanggapan ya pertanyaan
untuk 2 kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Berikutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi ya. Untuk mengevaluasi dari kenapa kok ikan tadi itu bisa mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kenapa cairan deterjen itu mampu menyebabkan ikan mati ya. Bagaimana tadi kelompoknya, kelompok 2? Kenapa kok larutan deterjen tadi bisa menyebabkan ikan mati? Oke, karena ada zat toksik ya anak-anak ya, yang terkandung di dalam deterjen, sehingga kalau itu masuk ke dalam tubuh ikan menyebabkan pembengkakan organ hati dan merusak organ insang. Oke ya. Nah, itu ya. Terus bagaimana tadi solusi yang tepat? Solusi yang tepat untuk mengatasi agar cairan limbah deterjen ini tidak berpengaruh terhadap biota air dengan cara bagaimana tadi? Ya, menggunakan deterjen ramah lingkungan. Yang seperti apa deterjen ramah lingkungan? Menggunakan pewangi alami. Menghasilkan busa yang sedikit. Terus? Mempunyai kandungan fosfat yang rendah. Oke. Mengandung surfaktan, paraben, dan klorin. Oke. Bagus-bagus semuanya ya, sudah bisa membuktikan. Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan berdiri dan angkat tangan, silakan. Jadi kesimpulan pertama yang dapat kelompok kami sampaikan dari pembelajaran pada hari ini adalah bahwa limbah deterjen itu dapat mempengaruhi daya hidup ikan. Oke. Ada lagi? Walaupun air hanya sedikit terkontaminasi deterjen, ikan akan tetap mati. Oke. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Tadi ada 3 yang memberikan kesimpulan ya. Ya, luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti untuk nilai akan saya tambah. Terus juga untuk kelompok yang mempresentasikan dan juga ada yang menanggapi. Oke. Berikutnya silakan digunakan HP-nya kembali anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah kirim ya link Google Form untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Silakan dikerjakan. Waktunya habis ya anak-anak ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan sampaikan hasil evaluasi ini. Kita lanjutkan. Silakan Gilang yang akan menyampaikan tentang refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Berdiri. Kita hari ini belajar tentang pengaruh larutan deterjen terhadap daya hidup alam. Ada pengaruh larutan deterjen terhadap daya hidup ikan sebagai bukti pada konsentrasi 6% ikan mati. Setelah mengetahui pengaruh larutan deterjen ini, sebaiknya kita melakukan aktivitas untuk mengurangi dampaknya terhadap biota air dengan memilih deterjen yang ramah lingkungan. Oke, sudah. Terima kasih Gilang. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan kembali, silakan. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak jangan lupa kita lanjutkan bab pencemaran, tapi kita akan membuktikan ini terkait dengan pencemaran tanah anak-anak. Ya, pencemaran tanah disiapkan ya untuk minggu depan. Oke, karena cukup sampai di sini,
kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu kalian hari ini bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.